Bayangkan dunia tanpa mobil, telepon, atau bahkan rumah. Inilah dunia manusia purba, jutaan tahun yang lalu. Mereka tinggal di Afrika, bertahan hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan tanaman. Manusia purba ini cerdas dan mudah beradaptasi. Mereka belajar membuat peralatan dari batu. Mereka menggunakan api untuk memasak makanan dan tetap hangat. Hidup memang keras, tapi mereka adalah para penyintas. Kehidupan sebagai pemburu pengumpul berlanjut selama ribuan tahun. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Manusia mulai berbicara. Dengan bahasa, mereka bisa berbagi ide, belajar dari satu sama lain, dan bekerja sama dengan lebih baik. Ini menandai awal dari budaya manusia dan membuka jalan bagi perjalanan kita keluar dari Afrika. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia modern mulai menyebar keluar dari Afrika. Mereka melakukan perjalanan melintasi benua, menghadapi tantangan dan lingkungan baru. Inilah lompatan besar ke depan. Mereka mencapai Eropa, Asia, dan akhirnya Amerika. Kemanapun mereka pergi, manusia beradaptasi dan berkembang. Mereka menciptakan alat-alat baru, seperti jaring ikan dan jarum jahit. Mereka menciptakan seni di dinding gua, mengekspresikan kepercayaan dan cerita mereka. Periode sinuan jenda kedif the very batisya yang suwasi lain set mereka mensimdudati. Hampir sepanjang sejarah manusia kita adalah pengembara. Kemudian, sekitar 12.000 tahun yang lalu, sesuatu berubah. Di berbagai belahan dunia, manusia menemukan pertanian. Alih-alih berburu dan meramu, mereka mulai menanam tanaman dan memelihara hewan. Ini adalah sebuah revolusi. Pertanian menyediakan persediaan makanan yang stabil, memungkinkan orang untuk menetap di satu tempat. Desa-desa berkembang menjadi kota, dan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Tapi cara hidup baru ini juga membawa tantangan baru, seperti ketidakstabilan atas sumber daya. Dengan pertanian, muncullah surplus makanan, dan dengan surplus muncullah spesialisasi. Tidak semua orang harus menjadi petani lagi. Beberapa menjadi pengrajin, membuat peralatan dan tembikar. Hal ini menyebabkan munculnya kota-kota, pusat perdagangan, agama, dan budaya. Seiring pertumbuhan kota, kebutuhan akan ketertiban dan organisasi juga meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya raja dan pemerintahan. Kerajaan-kerajaan yang kuat muncul seperti di Mesir, Mesopotamia, India, dan China. Mereka membantu manusia menerbitkan sistem Belanda memiliki perang berpengaruh jespes. Bagian 5. Roda Kekaisaran. Kekaisaran menghubungkan negeri-negeri yang jauh melalui perdagangan dan penaklukan. Pertukaran barang dan ide ini membantu menyebarkan pengetahuan dan teknologi. Penemuan roda merevolusi transportasi sehingga lebih mudah untuk memindahkan barang dan manusia. Sistem penulisan pun berkembang yang membantu mencatat sejarah, hukum, dan cerita. Namun, kekaisaran juga ditandai oleh konflik. Perang terjadi demi wilayah, sumber daya, dan kekuasaan. Sebabnya, search the spree zirasnis, ideal kerakin hidup protaber besar ini. Bagian 6. Dunia ide. Dari abu kekaisaran muncul ide-ide baru di berbagai belahan dunia. Para pemikir besar muncul menantang cara-cara lama dan menawarkan perspektif baru. Buddha di India mengajarkan jalan menuju pencerahan. Konfusius di Tiongkok menekankan keharmonisan sosial dan nilai-nilai moral. Socrates, Plato, dan Aristoteles di Yunani mengeksplorasi filsafat dan logika. Ide-ide ini, bersama dengan agama-agama besar seperti Kristen dan Islam, menyebar luas. Bagian 7. Zaman eksplorasi. Keinginan untuk pengetahuan dan rute perdagangan baru mendorong orang Eropa dalam pelayaran penemuan. Pelayaran Christopher Columbus ke Amerika pada tahun 1492 menandai awal era baru. Ini menghubungkan timur dan barat yang mengarah pada pertukaran barang, ide, dan sayangnya penyakit. Era ini menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan Eropa yang kuat yang didorong oleh kolonialisme dan perdagangan.
Meski mesfirsom sayang kumintumate signifikan dalam penggisi dan story, hal ini juga mengakibatkan eksploitasi sumber daya tak mengajarkan. Bagian 8 zaman mesin. Pada abad ke-18, sebuah revolusi baru dimulai di Inggris, revolusi industri. Revolusi ini didorong oleh batu bara, mesin uap, dan mesin-mesin baru yang dapat menghasilkan barang lebih cepat dari sebelumnya. Pabrik-pabrik bermunculan, dan kota-kota tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi industri membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, mengubah masyarakat dan ekonomi. Namun, hal ini juga disebabkan polusi, ketidakadilan sosial, dan narkotik yang disruptif banyak orang. Bagian 9 zaman informasi. Saat ini kita hidup di zaman informasi. Komputer dan internet telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dalam sekejap dan mengakses gudang pengetahuan yang luas hanya dengan beberapa klik. Era kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menghadirkan peluang dan tantangan. Sementara menikmati manfaat konektivitas global dan akses ke informasi, kita harus mengatasi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan digital, misinformasi, dan implikasi etis dari kecerdasan buatan.